Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara melakukan install Acumatica ERP pada sistem operasi Windows. Nah, sebelum kita melakukan install Acumatica, terdapat beberapa hal yang perlu kita siapkan dan diinstal, yaitu SQL Server, SSMS, SQL Server Management Studio. Ini sebenarnya opsional. Ini nanti diperlukan untuk mempermudah manajemen dari database SQL Server-nya. Dan yang ketiga adalah IIS Server, yang merupakan web service yang dimiliki oleh sistem operasi Windows. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang cara untuk install atau setup dari SQL Server itu terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan install SQL Server kita perlu download terlebih dahulu file installernya. Pada video ini saya akan menggunakan SQL Server Developer Edition. Nah, untuk cara downloadnya bisa mengunjungi URL dari Microsoft yang saya tunjukkan di sini. Nah, di sini nanti untuk cara downloadnya bisa dipilih ke bagian yang developer ini. Nanti ada pilihan download now. Nah, nanti akan di-download dari installernya itu sendiri. Nah, sebetulnya saya sebelumnya sudah menyiapkan untuk installernya. Ini saya siapkan di sini untuk installer dari SQL Servernya. Saya buka dari sini saja. Setelah selesai di-download, kita buka file installer tersebut. Jika ada notifikasi seperti ini, kita pilih yang yes. Lalu kita akan diminta untuk memilih tipe instalasi yang ingin kita lakukan. Nah, pada video ini saya akan memilih tipe instalasi basic karena kita akan melakukan install secara default dan tidak akan melakukan custom terhadap instalasi SQL servernya. Saya pilih basic. Lalu pada menu ini kita akan ditunjukkan untuk license term yang dimiliki oleh SQL Server, kita pilih yang accept. Lalu kita akan diminta untuk menentukan lokasi directory SQL Server diinstal. Nah, di sini saya biarkan sebagai default, ini akan diinstal di program files di drive C. Jika sudah sesuai, klik pada tombol install. Ini installer akan memulai proses download package yang diperlukan oleh SQL Server. Jadi pastikan pada saat ini komputer tersambung ke internet. Setelah selesai melakukan download package yang diperlukan, maka installer akan melanjutkan proses instalasi SQL Server. Proses instalasi SQL Server sudah selesai dilakukan dan ditampilkan window bahwa proses instalasi telah berhasil dilakukan. Pada window tersebut terdapat juga button untuk melakukan install SSMS yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, pada video ini akan saya langsung contohkan untuk melakukan install SSMS. Sebenarnya waktu kita klik install ini kita akan diarahkan ke directory untuk melakukan download installer dari SSMS-nya. Nah, di sini setelah diarahkan ke website ini kita bisa tinggal klik yang bagian ini, free download SQL Server Management Studio. Lalu akan secara otomatis kita akan mendownload installernya. Tapi di sini saya sudah siapkan untuk installernya, jadi saya tidak akan tunjukkan untuk proses downloadnya. Nanti akan kita dapatkan installer seperti ini yang SSMS setup new. Setelah kita dapatkan installernya, kita buka file install tersebut untuk memulai proses instalasi. Lalu kita pilih yes. Kemudian kita akan diminta untuk memilih lokasi directory instalasi SSMS.
Ini saya biarkan default, dia akan diinstal di program files di drive C. Nah, jika sudah sesuai, klik install. Setelah itu proses instalasi dimulai dan kita tunggu prosesnya hingga selesai. Setelah proses instalasi selesai, kita akan diminta untuk melakukan restart komputer. Kita restart saja ini komputernya. Oke, sebagai informasi saya melakukan proses instalasi ini di VirtualBox. Setelah berhasil melakukan instalasi SQL Server dan SSMS, kita perlu melakukan testing untuk memastikan bahwa SQL Server dan SSMS sudah dapat berjalan dengan semestinya. Kita coba buka untuk SSMS dan kita coba lakukan koneksi ke database server localhost dan masukkan credential yang diperlukan. Saya coba cari terlebih dahulu SSMS-nya. Nah, ini saya buka dulu aplikasinya. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan credential yang diperlukan. Untuk pertama kalinya saya akan coba menggunakan credential dari Windows Authentication. Nanti kita akan coba juga untuk membuat user baru untuk melakukan koneksi ke database-nya. Tapi untuk yang pertama kali ini kita coba koneksikan dengan Windows Authentication. Nah, jika sudah berhasil, kita bisa lihat di sini bahwa kita sudah terkoneksikan dengan database server yang ada di lokal komputer kita. Dan ini juga bisa kita lihat bahwa di sini sudah ada database atau kosong ya, karena kita belum membuat database baru. Nanti kita akan coba untuk buat database baru di sini untuk melakukan testing. Saya coba buat database baru, saya klik kanan, new database. Dan saya coba beri nama testing database. Untuk pengaturannya atau konfigurasinya saya biarkan secara default saja. Nah, di sini sudah terbuat satu database baru, yang mana berarti kita sudah berhasil untuk melakukan instalasi SQL Server dan SSMS-nya. Untuk lebih pastinya saya akan coba buat satu tabel baru dan saya akan melakukan query di tabel tersebut untuk melihat datanya. Ini saya buat tabel baru. Ini nama kolomnya misalnya ID dan tipe datanya integer. Kemudian ada nama, tipe datanya nchar, atau saya coba pakai yang nvarchar 50. Oke, ini saya rasa cukup untuk keperluan testing. Kita bisa save di sini, save table, kemudian saya beri nama tabel nama. Nah, ini sudah tersimpan tabelnya. Kita coba refresh di sini. Nah, di sini sudah terbuat satu tabel baru yang bernama dengan tabel nama. Kita coba buka datanya atau tabelnya, dan kita coba memasukkan beberapa data. ID 1, nama, di tabel 2, namanya Andika, tabel 3, namanya B. Nah, jika sudah, kita coba save datanya, atau sudah tersimpan ini berarti ya datanya. Oke, jika sudah, kita coba lakukan query di database ini.
kita bisa lakukan dengan cara, atau kita bisa langsung lihat datanya dengan cara select top 1000 row di sini. Nah, di sini akan kita dibuatkan secara otomatis dari SSMS-nya untuk melakukan query untuk mengambil data dari tabel tersebut. Nah, jika kita lihat ini resultnya sudah menunjukkan bahwa kita memiliki tabel tadi, tabel nama dengan data yang berisi dari ID 1 sampai 3 yang sudah kita masukkan di tabel tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sudah berhasil untuk melakukan instalasi dari SQL Server dan aplikasi manajemen database atau SSMS-nya. Setelah kita selesai melakukan instalasi database server, kita perlu melakukan setup untuk IIS servernya atau web server yang akan digunakan untuk Akumatikanya. Nah, untuk melakukan konfigurasinya kita perlu mengaktifkan beberapa fitur yang ada di Windows-nya. Di sini ada beberapa hal yang harus kita aktifkan. Kita bisa coba buka ke control panel. Kemudian kita masuk ke program dan turn Windows features on or off. Kemudian pastikan beberapa fitur yang diperlukan oleh Akumatika. Kita bisa lihat di help-nya, di sini ada beberapa hal. Ini diaktifkan semuanya. Kita coba cek satu persatu. Web Management Tools, IIS Management Console. Sudah saya aktifkan. Kemudian di Application Development Feature .NET Extensibility, bisa aktifkan yang 4.8 .NET-nya. Kemudian ini ASP.NET. Yang keempat IASPI extension dan filter, ini secara otomatis tadi langsung diaktifkan ketika saya pilih yang ASP.NET-nya. Kemudian HTTP feature, ini default dokumen sudah aktif. Kemudian static kontennya ini perlu kita aktifkan. Kemudian kita ke performance and feature dan aktifkan dynamic content compression dan static content compressionnya. Ini belum diaktifkan, jadi saya aktifkan di sini. Yang terakhir adalah security dan request filteringnya harus diaktifkan. Dan ini kalau kita lihat sudah diaktifkan ya, berarti sudah cukup. Kita coba pastikan kembali bahwa semuanya sudah diaktifkan. Baik, semuanya sudah diaktifkan. Kemudian kita tinggal klik OK di sini untuk menyalakan fitur yang kita pilih tadi. Ini sudah selesai untuk mengaktifkan fiturnya. Untuk melakukan pengecekan mungkin bisa kita coba buka untuk IIS servernya. Nah, di sini sudah ada ya untuk IIS manajernya. Jadi kita nanti sudah bisa kita pakai untuk melakukan setup Akumatika ERP-nya. Setelah selesai menyiapkan environment yang dibutuhkan oleh Akumatika, kita bisa memulai proses instalasi Akumatika ERP. Tapi sebelum memulai proses instalasi, kita perlu download terlebih dahulu installer Akumatika yang sesuai yang kita butuhkan. Nah, pada video ini saya akan menggunakan Akumatika versi 2021 R2. Perlu diketahui bahwa untuk melakukan download atau mengambil installer Akumatika, kita bisa lakukan atau melakukan download dari commodity.akumatika.com. Nah, kan tetapi kita perlu melakukan login terlebih dahulu kalau kita ingin mendownload installer Akumatikanya. Di sini ada menu untuk melakukan login. Nah, jika kita belum memiliki akun
Acumatica kita bisa melakukan sign up di sini. Tapi di sini saya sudah memiliki username dan password yang saya miliki, jadi saya bisa langsung melakukan login untuk keperluan video ini. Nah, lalu cara untuk melakukan download installernya, kita bisa ke menu produk, dan di sini saya sampaikan bahwa saya akan menggunakan 2021 R2. Jadi di sini saya pilih yang 2021 R2. Lalu di sini akan ada post yang mana dia menunjukkan untuk link download installer Acumatica. Ini bisa kita pilih yang bagian ini, yang latest versionnya. Nah, kemudian akan diarahkan ke link lagi untuk melakukan download file installernya. Ini ada beberapa hal, yang atas ini merupakan installer, kemudian ini release note-nya, begitu juga yang bagian ketiga ini. Ini yang kita perlukan untuk install Acumatica adalah yang Acumatica ERP ini. Nah, jika sudah diklik link yang ini, akan secara otomatis melakukan download dari installer Acumatica-nya. Untuk keperluan video ini saya sudah menyiapkan hasil download dari Acumatica installernya, jadi bisa kita langsung mulai saja untuk proses instalasi dari Acumatica ini. Jika sudah selesai melakukan download, kita buka installer Acumatica ERP-nya. Kemudian ini merupakan welcome page dari installer Acumatica, kita bisa pilih next. Lalu kita akan diminta untuk memilih persetujuan dari license agreement-nya. Kita pilih yang accept terms and license agreement, kita pilih next. Kemudian kita akan diminta untuk memilih apa saja yang kita install untuk Acumatica ERP. Nah, untuk keperluan video ini saya pilih semuanya. Jadi ini ada beberapa hal yang bisa kita install di sini atau bisa kita lakukan di sini. Kita bisa lakukan instalasi Acumatica ERP, kemudian kita bisa launch langsung nanti Acumatica configuration-nya. Lalu saya nyalakan untuk installer debugger tools-nya. Ini kebetulan melakukan debugging di Acumatica ERP. Kemudian ada device hub dan report designer. Ini nanti juga dibutuhkan jika kita melakukan develop dari suatu Acumatica ERP ini. Jika sudah sesuai, kita bisa klik next. Kemudian kita akan diminta untuk memilih lokasi directory instalasi Acumatica. Nah, pada video ini saya biarkan secara default, yang mana dia akan diinstal di program files -c. Klik next. Apabila semua konfigurasi sudah sesuai, kita bisa klik install untuk memulai proses instalasi. Kita pilih yes jika ada notifikasi seperti yang tadi. Jika ada notifikasi seperti ini, kita bisa pilih yes juga. Jika proses instalasi sudah selesai, kita bisa klik finish. Nah, ini tadi langsung dijalankan untuk Acumatica ERP configuration wizard-nya. Setelah selesai melakukan instalasi Acumatica ERP, kita akan ditunjukkan pada Acumatica ERP configuration wizard, dan kita akan melakukan deploy instance untuk memastikan bahwa Acumatica sudah berjalan dengan semestinya. Tapi sebelum kita melakukan deploy, kita akan membuat satu user baru ke database server kita yang akan nantinya digunakan oleh Acumatica untuk melakukan koneksi ke database-nya. Jadi ini saya
minimize dulu dan kembali ke database servernya atau ke aplikasi SSMS nya, dan saya akan coba untuk melakukan konfigurasi supaya kita bisa melakukan koneksi dengan SQL Server Authentication Mode. Ini bisa masuk ke security, kemudian kita aktifkan pada bagian SQL Server dan Windows Authentication Mode-nya. Jika sudah, kita klik OK, dan nanti kita akan diminta untuk melakukan restart servernya untuk mengapply dari konfigurasi yang sudah kita tentukan tadi. Tapi sebelum itu kita coba aktifkan terlebih dahulu, dan kita coba ganti. Di sini ada satu user yang namanya SA. Nah, kita akan gunakan user ini untuk melakukan login dari Acumatica ERP ke database server, atau misalkan kita ingin menggunakan atau membuat user baru juga bisa juga. Tapi di sini saya akan gunakan yang SA ini saja. Ini saya klik properties, kemudian passwordnya saya sesuaikan dengan kebutuhan saya atau sesuaikan dengan keinginan saya. Kemudian statusnya kita nyalakan ya. Di sini dia di disable secara defaultnya, loginnya kita nyalakan atau enable. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Nah, ketika kita refresh, dia tanda silangnya sudah hilang di sini. Nah, kita coba restart terlebih dahulu untuk server database servernya ya. Ini kita klik yes, dan ini kita klik yes juga. Ini kita tunggu beberapa saat hingga dia icon di sini berubah menjadi warna hijau. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita coba disconnect dan tes koneksi menggunakan user SA tadi. Ini saya coba disconnect terlebih dahulu, lalu saya coba connect ke database yang sama dengan menggunakan SQL Server Authentication dengan user SA. Ini saya klik connect. Nah, di sini sudah bisa login dengan menggunakan user SA tadi. Nah, user ini yang akan kita pakai untuk melakukan koneksi dari Acumatica ERP ke database server kita. Dan jika kita lihat, ini juga bisa melihat atau memiliki akses. User SA ini memiliki akses yang sama ketika kita menggunakan Windows Authentication tadi. Baik, kita kembali ke Acumatica ERP Configuration Wizard. Kita akan mencoba untuk membuat instance baru atau melakukan proses deploy instance. Jika tadi kita tidak memilih untuk launch secara langsung pada saat instalasi Acumatica ERP, kita bisa run secara manual. Kita bisa cari Acumatica ERP Configuration. Nanti akan muncul Acumatica ERP Configuration Wizard-nya. Untuk melakukan deploy instance baru, pilih menu Deploy New Instance, pilih menu Deploy New Application Instance. Lalu kita akan diminta untuk melakukan koneksi ke database. Kita coba masukkan credential yang diperlukan. Jadi saya menggunakan SQL Server Authentication dengan username SA. Kita coba masukkan credentialnya. Kemudian jika sudah, kita klik next. Dan sini kita akan diminta untuk membuat database baru atau menyambungkan ke database yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Nah, jika kita lihat di sini, tadi kita sudah coba membuat database dengan nama testing database di database server kita menggunakan SSMS. Pada video ini saya akan membuat database baru, jadi saya pilih create a new database. Dan di sini database-nya saya coba berikan nama sales demo. Jika sudah sesuai, kita klik next. Selanjutnya kita perlu melakukan konfigurasi tenant. Konfigurasi tenant ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan kita.
Pada video ini saya akan membuat satu tenan dan menggunakan template data sales demo yang disediakan oleh Acumatica untuk tenan tersebut. Di sini untuk login tenan name dan konfigurasi nilai saya biarkan secara default, akan tetapi di sini saya coba masukkan data template dari Acumatica yang nantinya supaya kita bisa langsung lihat dari sisi datanya juga untuk di Acumatica-nya. Ini saya pilih yang sales demo. Nah, jika sudah sesuai, kita coba klik next. Kemudian kita perlu memasukkan kredensial yang akan digunakan oleh Acumatica ERP ini untuk melakukan koneksi ke database. Sama seperti tahap sebelumnya, kita masukkan menggunakan SQL Server Authentication dengan username SA dan passwordnya. Lalu klik next. Lalu kita perlu menentukan lokasi instance Acumatica ERP ini ingin install di mana. Nah, ini pada video ini saya biarkan secara default, yang mana dia akan diinstal di program files di drive C. Kemudian instance name-nya juga ini kalau ingin kita ubah juga bisa sebenarnya, tapi ini saya biarkan sama dengan nama sales demo juga. Jika sudah sesuai, kita klik next. Setelah itu kita akan diminta untuk melakukan konfigurasi terkait dengan website. Pada proses ini saya biarkan konfigurasinya secara default karena sudah sesuai dengan web server yang kita nyalakan tadi atau kita setup dan konfigurasi di awal tadi ya. Jadi ini saya pakai default website, kemudian app pool-nya ini juga saya pakai yang existing app pool dengan default app pool. Jika sudah sesuai, kita klik next. Selanjutnya akan ditampilkan window untuk melakukan konfirmasi terhadap konfigurasi yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, ini apabila sudah sesuai, kita bisa klik finish. Lalu Acumatica akan memproses semua konfigurasi dan membuat instance sesuai dengan konfigurasi tersebut. Jika proses setup dan konfigurasi sudah selesai tanpa kendala, maka kita akan menemukan pop-up window seperti ini. Installation complete. Ini bisa kita klik OK dan akan diarahkan kembali ke Acumatica ERP Configuration Wizard. Setelah instance sudah selesai dibuat, kita perlu melakukan testing apakah instance yang sudah kita buat tadi sudah berjalan dengan semestinya atau masih ada kendala. Jadi kita bisa buka di browser untuk instance-nya. Kita bisa ketikkan nama servernya. Kalau di sini kita menggunakan localhost untuk servernya, jadi kita bisa ketikkan di sini localhost, kemudian slash nama dari instance-nya. Jadi nama instance-nya adalah sales demo. Jadi tampilan pertama kali atau halaman login dari Acumatica ERP itu seperti ini. Kita akan diminta untuk memasukkan credential, username, dan passwordnya. Untuk pertama kali masuk ke instance Acumatica, kita perlu melakukan atau memasukkan credential dengan nama admin, kemudian dengan passwordnya set. Lalu kita akan diminta untuk memasukkan password baru. Ini bisa kita masukkan password sesuai dengan keinginan kita. Jika proses berhasil, maka kita dapat masuk dan
Akumatica akan menampilkan website dengan template data sales demo yang kita masukkan di instance tadi. Baik, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Terima kasih atas perhatiannya.